Timnas Indonesia U17 terus mengebut persiapan menjelang perhelatan akbar Piala Dunia. Nova Arianto menggembleng anak asuhnya dengan sangat keras agar bisa mengasah mental dan kemampuan. Coach Nova nggak segan-segan meneriaki para pemainnya di sesi latihan yang nggak sesuai dengan instruksi. Kerasnya latihan Coach Nova juga ditambah dengan kedalaman skuad mumpuni diperkuat keturunan Eropa. Cetak Gol coba merangkum proyeksi Timnas Indonesia di Piala Dunia U17 sebagai berikut. Kerasnya Nova Arianto menggembleng Timnas. Timnas Indonesia U17 akan menjalani pertandingan berat di Piala Dunia. Skuad asuhan Nova Arianto berada di grup H bersama negara kuat seperti Brazil, Honduras, hingga Zambia. Coach Nova tentunya nggak mau melewatkan kesempatan ini dengan sia-sia. Sang pelatih enggan mengulang masa kelam saat menjadi tuan rumah di Piala Dunia U17 pada tahun 2023. Saat itu langkah Garuda Muda hanya sampai di babak penyisihan grup saja. Pasukan Bima Sakti finish di peringkat ketiga dengan 2 hasil imbang dan 1 kekalahan. Di bawah tangan dingin Nova Arianto, Timnas Indonesia U17 mengalami perubahan besar. Pendekatan Coach Nova sangat berbeda dengan Bima Sakti. Pelatih berkepala pelontos ini menggembleng anak asuhnya dengan metode latihan keras. Coach Nova lebih menekankan para pemain agar bisa disiplin dan menempa fisik mentalnya. Kerasnya Coach Nova sudah terbukti saat menempa Timnas Indonesia U16. Dirinya nggak segan-segan marah dan menghukum para pemain yang nggak serius latihan dengan push up. Metode keras ini ditularkan saat diangkat menjadi pelatih Timnas Indonesia U17. Coach Nova bahkan terus memantau kegiatan anak asuhnya meskipun di luar sesi latihan. Para pemain dilarang menggunakan sosial media dan sementara waktu untuk menonaktifkan. Coach Nova menilai sosial media bisa mengganggu konsentrasi menjelang Piala Dunia U17. Apalagi hal ini juga bisa berpengaruh terhadap mentalitas dan psikologi para pemain. Karena sekali lagi ini event yang sangat besar, kata Coach Nova. Starting line up mengerikan Timnas Indonesia U17. Gemblengan keras Nova Arianto bakal terus dilanjutkan hingga perhelatan Piala Dunia U17 2025. Sejauh ini sang pelatih sudah mengumpulkan 25 nama terbaik untuk berlaga di Qatar. Bahkan pria kelahiran Semarang ini sempat membawa anak asuhnya untuk TC di Bulgaria. Dari segambreng nama tersebut terdapat sejumlah bintang keturunan yang turut dibawa. Mereka adalah Matthew Baker dan Lucas Lee yang punya potensi besar menjadi starter. Selain itu masih ada Mike Rajasa dan Nicholas Indra Moisun yang diharapkan segera menyusul. Dengan kekuatan ini, skuad Garuda Muda diprediksi bakal punya line up super kompetitif. Sederet nama dengan kualitas jempolan siap memperebutkan posisi belakang sampai depan. Di sektor kiper, Coach Nova kemungkinan masih akan mengandalkan Dava Al-Ghasemi. Namun kiper Dewa United ini bisa saja digeser Mike Rajasa yang punya pengalaman di Akademi FC Utrecht. Bergeser ke lini pertahanan, duet bek tengah bakal kembali diisi oleh Putu Panji dan Putu Cahya. Sementara itu, Matthew Baker dan Fabio Aska bakal bertugas menyisir sektor bek sayap. Trio lini tengah sendiri nggak kalah mewah dengan kehadiran Evandra Florasta. Sang otak permainan bakal dipasang lebih ke belakang untuk memberi ruang bagi Lucas Lee dan Nazril Alvaro. Komposisi tersebut semakin mantap dengan trio penyerang gacor yang handal mencetak gol. Sebut saja Fadli Alberto, Zahabi Goli, dan Nicholas Indro Josun bakal bahu-membahu di kotak penalti lawan. Namun Coach Nova nampaknya masih gatal untuk menyempurnakan tim terbaiknya. Pelatih 45 tahun ini dikabarkan siap menggembleng mental anak asuhnya dengan sejumlah partai uji coba. Gak tanggung-tanggung, sang juru taktik berani menantang 3 negara sesama kontestan Piala Dunia. Mereka adalah Paraguay, Afrika Selatan, dan Panama. Dapatkan harga promo bundling baju kaos super murah 2 pieces bisa kamu dapatkan mulai harga 50 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini ya. Ambisi besar Timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Gacornya komposisi skuad Timnas U17 turut meningkatkan rasa optimisme sang pelatih yakni Nova Arianto. Sang pelatih berani memasang target yang cukup tinggi untuk perhelatan kompetisi di Qatar. Kalau target secara pribadi, saya berharap kita bisa lolos ke babak selanjutnya, lolos di grup, ujar Coach Nova. Target ini terbilang tinggi dibanding Piala Dunia U17 2023 lalu. Harapan serupa juga digelorakan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI.
Pak ET menargetkan penggawa merah putih mampu menunjukkan yang terbaik di kejuaraan nanti. Bahkan Pak Ketum ikut melepas skuad Garuda Muda untuk terbang ke Qatar. Dirinya juga menyampaikan pesan langsung yang dititipkan Presiden Prabowo Subianto. Bapak Presiden menyampaikan salam, kasih lihat jati diri bangsa kita. Apalagi kalian sudah berkorban jauh dari keluarga dan sekolah. Kalian bisa menjadi mata air ketika tim U20 dan senior belum maksimal, ungkap Pak Erik. Meski begitu, Coach Nova mengaku ogah memberi tekanan berlebih kepada anak asuhnya. Menurutnya pengalaman dan ilmu yang didapatkan para pemain jauh lebih penting dari apapun. Saya tidak mau memberikan beban kepada pemain, karena saya berharap mereka bisa menikmati pesta sepak bola yang menurut saya adalah level paling tinggi di usia mereka. Kendati pun begitu, Putu Panji selaku kapten tim justru mengaku nggak sabar menyambut Piala Dunia. Tentunya kami sangat bersemangat dan antusias, terutama menghadapi negara besar seperti Brazil. Itu akan menjadi pengalaman berharga bagi kami untuk di Piala Dunia nanti. Cara timnas Indonesia keluar dari grup neraka. Target lolos fase grup bisa menjadi pemecut semangat timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Modal ini sangat diperlukan mengingat pasukan merah putih perlu berduel dengan negara-negara kuat. Indonesia sendiri tergabung dalam grup neraka bersama Zambia, Brazil, dan Honduras. Dari 3 kontestan tersebut, Brazil tentu menjadi salah satu lawan yang patut diwaspadai. Di edisi kali ini setidaknya terdapat 3 pemain Seleção yang berpotensi merepotkan. Pertama adalah Zé Lucas yang menjadi nyawa permainan lini tengah Seleção. Pemain 17 tahun ini punya kemampuan menyerang dan bertahan yang sama bagusnya. Gak heran Zé Lucas memang berada di level berbeda karena sudah langganan starter di Liga Brazil. Selain itu, Brazil masih mempunyai sosok Juan Pablo yang piawai menari-nari di sektor sayap kiri. 2 sosok ini bakal dikawal oleh Luis Eduardo yang kerap dijadikan tembok di jantung pertahanan. Beruntungnya Indonesia nggak bakal langsung bersua kontra Brazil di pertandingan pertama. Indonesia akan bertarung lebih dulu dengan Zambia untuk mengawali perjalanan di grup H. Duel ini lebih realistis untuk menyabet 3 poin dan mendongkrak moral untuk partai kedua. Saat melawan Brazil nanti, Indonesia perlu sedikit menurunkan ekspektasi dengan mematok target imbang. Indonesia hampir dipastikan lolos jika bisa menang melawan Honduras di partai pamungkas. Sebab anak asuh Nova Arianto bakal mengoleksi total 7 poin. Namun jika skema tersebut gagal, Indonesia masih punya harapan lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik. Peluang ini masih terbuka lebar karena FIFA bakal meloloskan 8 tim dari 12 grup ke babak 32 besar. Sepatu sneakers pria yang super kece dari Kamzo kini turun harga menjadi 100 ribuan aja. Caranya dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan proyeksi timnas Indonesia U17 menyambut Piala Dunia. Bagaimana pendapatmu? Akankah Garuda Muda mampu membawa merah putih berkibar gagah di panggung internasional? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.